Kemarin saya sudah membuat video mengenai pembuatan master guru di aplikasi rapot Kabupaten Sidoarjo. Sekarang saya akan membuat video cara pengisian nilai untuk rapot Kabupaten Sidoarjo setelah satu ini. Oke, kesempatan kali ini saya akan membuat nilai di aplikasi rapot Kabupaten Sidoarjo. Anggap saja ini guru mapelnya sudah mengirim nilai kepada saya. Ini saya sisakan satu untuk mata pelajaran Pancasila. Ini saya buat contoh pada kelas 2A ya, di sekolah saya sendiri. Nah, di tampilan awal semuanya pada mata pelajaran tampilannya awalnya semuanya seperti ini. Tapi kita akan membahas mengenai bobot, terus TP ya, tujuan pembelajaran, dan indikator-indikatornya. Nanti pada akhirnya kita mengisi nilai-nilai yang ada di sini ya. Nah, untuk mata pelajaran semuanya ini itu sudah saya isi nilainya secara random ya. Nanti akan saya buatkan video cara penggabungan untuk mata pelajaran digabungkan di latihan wali kelas untuk SD versi 01. Oke, kita masuk di data, kemudian di bobot mapel. Nah, di sini itu ada dua pilihan, yaitu kurikulum merdeka dan 2013. Nah, siswa ini yang saya buat contoh ini itu adalah kelas 2A, berarti menggunakan kurikulum 2013. Untuk kurikulum merdeka bagaimana caranya? Sama, nanti perbedaannya di tujuan pembelajarannya saja ya. Oke, kita masuk di edit bobot. Nah, edit bobot ini itu ada 3 kategori ya, yaitu kategori bobot sumatif, muatan lokal, dan bobot nilai. Nah, bobot nilai itu jika tidak menyelenggarakan sumatif akhir semester diisikan angka 0. Nah, cara ngeditnya kalau kita langsung klik seperti ini itu tidak bisa ya. Aplikasinya seakan-akan kita terkunci. Namun kita klik edit bobot terlebih dahulu, klik edit ini ya, kemudian kita menyesuaikan nilai sumatif ruang lingkup itu berapa, misalnya 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 dan seterusnya. Itu terserah kebijakan di masing-masing sekolah ya. Saya buat 3 saja. Kemudian nilai sumatif akhir semester jika tidak diselenggarakan itu diketik 0 saja. Kalau dikosongi tidak bisa ya. Nah, di sekolah saya kebetulan ada sumatif akhir semester. Nah, di bawah bobot nilai itu ada kategori cukup, baik, sangat baik. Nah, ini juga bisa disesuaikan, misalnya 75, kalau baik 80, sangat baik 90 sampai 100. Nah, ini juga bisa disesuaikan ya. Nanti di sini ada keterangan penetapan kriteria cukup, baik, sangat baik, sebaiknya berlaku untuk satuan pendidikan. Jadi terserah Bapak Ibu guru menyesuaikan saja aplikasinya ini ya. Saya buat seperti di aplikasinya ini, terserah Bapak Ibu guru ya, sesuai dengan satuan pendidikan. Nah, di bawah ini itu ada namanya bobot sumatif. Misalnya mau diisikan 2 saja atau 3 atau sampai 9, ini juga boleh ya. Ini nanti hubungannya dengan adanya di penginputan tujuan pembelajaran ya. Kalau sudah saya buat seperti ini,
ini bisa penyesuaian Bapak Ibu guru di satuan pendidikan masing-masing. Nah, kalau saya buat seperti ini dulu, yang bobot sumatif, namanya juga contoh ya, nanti penyesuaiannya terserah satuan pendidikan. Nah, untuk input TP itu kita kalau memakai kurikulum K13, mohon maaf, kalau pakai kurikulum Merdeka itu kita tidak bisa memilih KD ya, tidak bisa diklik, ini tidak bisa. Berhubung saya menggunakan kurikulum K13 dalam penilaian ini untuk kelas 2A, kita bisa memilih KD. Nah, ini bisa diketik ya, bisa diketik sesuai dengan Bapak Ibu guru ya, sesuai dengan KD-nya. Terus ada pengetahuan dan keterampilan seperti biasanya. Terus ini pilihannya diselenggarakan atau tidak ya. Ini untuk misalnya mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila. Di semester ini ada ini atau tidak ya, KD ini atau tidak. Kalau tidak ya dikasih tanda seperti ini. Ini ada pilihannya. Kalau ini dianggap centang dan ada. Nah, seperti ini. Jika 0, ini boleh ditambahkan ya. Ditambahkan, diketik di sini. Terus dicentang. Seperti itu. Sampai sini Bapak Ibu guru mungkin paham apa yang saya maksud ya. Kemudian kita klik kembali. Nah, bobot ini yang bobot 1 2 3 ya, 1 2 3 itu menyesuaikan dari bobot mapel, karena saya ngekliknya ini 3 ya. Kalau saya coba ini, saya kosongkan ini, misalnya ini saya kosongkan, nanti di TP ini akan muncul 2 ya, bobotnya akan muncul 2. Kalau 3, kalau 4 misalnya saya coba 4. Nah, sampai 6. Di TP ini akan muncul sampai 6. 1 2 3. Nah, 4 5 6. Nah, ini seperti ini ya. Kalau memang kita menulis bobot sumatifnya sampai 6 atau sampai 9, ini juga kebijakan dari satuan pendidikan masing-masing. Oke, setelah itu fungsinya di sini ya, di input TP itu kalau diklik semua tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, jika kita pilih DEK 1, nah kita fokus pada DEK ya, ini ya, pada yang nomor 1 ini, bobot yang memahami makna simbol pada sila-sila. Nah, DEK 1 seperti ini. Kalau DEK 2 seperti ini, DEK 3 seperti ini. Ini ada seperti ini ya. DEK 1 2 3 itu untuk mempermudah Bapak Ibu guru. Kalau gini kan tampilannya kalau banyak kan agak bingung ya. Tapi DEK 1 2 3 ini itu untuk mempermudah Bapak Ibu guru dalam pengisian indikator ya. Nah, apakah ini bisa diubah? Nah, jawabannya bisa ya. Ketika kita mengklik misalnya memahami makna simbol, kita klik seperti ini biar kelihatan karakternya banyak. Nah, kemudian ini kita coba cek di TP 1. Nah, ini indikator ketercapaiannya akan muncul di sini ya. Nah, kalau ini rentang bobot itu sesuai dengan kita penginputan nilai pada nanti kita masukkan nilai siswanya ya. Nanti akan otomatis muncul tampilan deskripsi seperti ini. Nah, ini juga dapat diubah ya. Masa tampilan deskripsi memahami makna simbol gini ya. Ini juga bisa diubah dengan cara inputnya di sini ya. Jadi Bapak Ibu guru mengetik manual ya. Kalau ada salinannya tinggal enak di copy, memahami misalnya ditaruh di sini, menjelaskan apa terus di copy di sini, itu bisa.
ya. Tapi kalau Bapak Ibu guru tidak punya indikator atau salinan, itu kita ngetik manual. Nah, ini untuk yang di sini yang dibobot misalnya 79, ini juga bisa diubah ya. Misalnya 80 ini saya buat 75, ini akan turun bobotnya yang 77 ya. Ini juga saya buat 75, ini berarti batas ketercapaian indikatornya 75, ini juga bisa diubah ya. Oke, sampai sini mungkin Bapak Ibu guru pasti paham ya, tidak saya jelaskan secara detail. Nah, kita masuk di penilaian ya, di penilaian. Nah, penilaian diisi di input nilai siswa 1, 2, 3 ini sesuai dengan TP yang kita inputkan dan indikator yang kita tulis. Nah, kalau ini misalnya indikator dinilai 3, sumatif 3, ini kok terlalu tinggi, 80 sama 90. Kita ngubahnya di data input TP, kemudian di bawah ini ya, itu bisa diturunkan. Nah, kalau di input nilai 40% terus 80%, itu sudah ada di sini ya. Ini dalam satuan persen di atas ini yang di bawah dengan satuan bobot yang kita isikan tadi. Nah, ini misalnya saya buat 84, terus ke bawah saya buat 84 semuanya, karena ini contoh ya. Kalau saya ngerjakan satu-satu berarti saya ngerjakan. Oke, terus kita langsung ke, biar cepat selesai, seperti ini. Nah, Bapak Ibu sudah bisa mengartikan kalau nilainya sudah hitam berarti sudah di atas ambang batas ya, atau kalau yang merah itu nilainya kurang dari 75 ya. Nah, ketercapaian TP di sini otomatis tidak memenuhi target 79 ya. Jadi, nah, saya jelaskan 79 ini dari mana? Dari data yang kita inputkan di tujuan pembelajaran. Nah, ini 79, 74, 85 seperti ini ya. Sampai di sini paham ya? Ini semuanya saling berhubungan dan berkaitan. Nah, kalau misalnya ini 70, ini kan termasuk merah, saya buat 80. Nah, pasti di sini sudah tercentang ya. Ini 56 saya buat 80 juga. Nah, di sini pasti tercentang. Ini lakukan hal yang sama di 3 penilaian, karena kita pilihnya 3. Kalau ini 4, 5 dan sampai 9 tidak ada ya, karena tidak kita pilih di bobot penilaian tadi. Oke, saya buat seperti ini dulu. Saya buat secara nilainya sama biar lebih cepat dan waktunya tidak lama-lama. Nanti saya buat video tutorial yang lain mengenai cara penggabungan. Nah, pastinya semua siswa tidak mungkin nilainya sama seperti ini ya. Ini saya buat umpama dan contohnya saja. Nah, kalau sudah diisi seperti ini dari 1, 2, 3, apakah sudah selesai? Masih belum selesai, karena nilai siswa AS ini, NS ini nilai siswa akhir semester ya. Itu nilai sumatif yang kita laksanakan ya. Misalnya saya buat 84 semuanya. Nah, sudah seperti ini, sudah dinilai semuanya, kemudian kita cek di rapot. Nah, nilainya akan muncul ya, capaian mata pelajaran persiswa ini akan muncul ya. Terus rekap nilai. Nah, tandanya bintang ini itu bahwasanya nilai indikator belum memenuhi kriteria pencapaian ya. Berarti kalau ada tanda bintang ini belum memenuhi persyaratan ya, karena nilainya 77 dan 79 ya.
Ini kalau ada tanda bintang berarti tidak memenuhi kriteria pencapaian. Kalau sudah seperti ini, saya kira sudah, kemudian di save ya, CTR save atau di close ya, disimpan. Nah, ini kalau di deskripsi siswa itu level-levelnya ini muncul ya. Kalau level 1 belum mencapai ya, kalau 2 cukup mencapai, kalau 4 sangat baik, kalau 3 baik, seperti itu ya. Oke, sampai di sini paham ya. Kemudian disilang atau di close, kemudian di save. Nah, kalau seperti ini itu tandanya sudah selesai semuanya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih.